وسلم أما بعد. Yang dimuliakan dan dihormati para alim ulama, yang dimuliakan juga guru kita bersama, guru Husin, dan juga ayah kita di samping kanan kita, dan yang lainnya, guru lainnya, kepala desa dan wakilan Bang Bagi, dan lainnya semuanya yang kami muliakan dan hormati. Khusus kita juga muliakan para siswa-siswi madrasah aliyah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih berkah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang sekolah di tempat ini dijadikan anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan dikasih ilmu yang barakah oleh Allah. Mudah-mudahan keluar dari sini semuanya menjadi sukses di dunia dan akhirat berkat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang mulia ini, bulan Rajab, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kok bisa dinamakan bulan Syahrullah, karena di bulan Rajab adalah bulan yang dulunya bulan Rajab bulan biasa, karena di bulan Rajab ada berhubungan dengan Rasulullah SAW. Ketika itu bulan tadi dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Itu kan serawanya. Jadi ketika manusia hidup di dunia, kalau hatinya ada berhubungan dengan Nabi Muhammad, pasti manusia jadi dimuliakan sama Allah. Contohnya, kalau setiap manusia yang kita mempunyai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ilmu dunia, ya, kita pelajari, ilmu akhirat kita cari. Kalau kita mempunyai ilmu di dunia, ya, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang punya ilmu di dunia dia sukses, di akhirat dia sukses, dunia senang dan akhirat senang. Dikatakan di kitab-kitab dijelaskan min alamatis sa'adah, orang-orang yang senang dunia dan akhirat yang sama adalah orang yang mempunyai ilmu. Yang kedua, orang yang cinta kepada ilmu. Ini yang pertama, kalau orang yang punya ilmu, pasti dia mempunyai adab. Yang ketiga apa? Orang yang punya akhlak tadi yang dikupas oleh guru tadi. Kita ya, di zaman sekarang kami bahasa amal sudah amburadul. Bukan zamannya, lain zamannya. Orangnya amburadul. Zamannya tetap aja zamannya. Tapi manusianya dia tidak punya apa? Adab kepada Allah, adab kepada Nabi Muhammad, adab kepada orang tua, adab kepada guru. Dikatakan oleh Syekh di sini mengatakan min barakati ilm adabi, kata Syekh. Barakahnya ilmu semuanya itu cuma satu, yaitu orang yang punya akhlak. Kalau ilmunya dia pintar seumpama bahasa Inggris semuanya hebat, sekota tambahan seumpamanya. Seumpama nih, ada pintar bahasa Arab nomor 1 sekota Kalimantan, pintar bahasa Jepang, bahasa Cina. Iya, hebat sekota Kalsel, tapi dia kalau sudah merasa hebat, makin ada. Oh, dia merasa hebat, merasa pintar, merasa ahli itu, maka dia adabnya sudah hilang. Ketemu sama gurunya yang dulu dia ngajar di sekolah, ketika dia sukses, dia sudah jadi insinyur, ketemu seorang guru yang sudah luar biasa, ketemu guru, halo guru, halo
Kalau dulu contohnya di pesantren Bahari itu ya Bahari pesantren. Dulu itu ketika ketemu orang sukses yang dulu ngaji di kampung, yang ngaji ahli bahasa, itu yang di kampung itu. Ketika dia jadi ulama besar, orang kecil besar, jadi kepala, dia ketika ketemu gurunya yang di desa dia apakah mengamalkan yang saya jawabnya itu dia ketika dia pakai hammer dia berhenti gurunya salaman ya amplop kasih duit apa kenapa ada barang di saya karena dia apa saya mengenal agama saya mengenal ilmu dunia ilmu akhirat saya jadi orang sukses kaya berjalan guru beliau punya adab ya punya adab itu buahnya apa otomatis kalau dia punya ilmu ya otomatis kita apa berhubungan dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan hadisnya tolak ilmu wajib itu keterangannya ya enggak dia sudah paham kita wajib menjaga Rasulullah. Kenapa? Karena mencari ilmu yang kita ini tidak butuh ya enggak bahasa Arabnya apa? Bahasa Majalnya apa? Bodoh kenapa? Nanti tidak boleh umatnya bodoh. Dia punya ilmu biar apa? Yang berhubungan dengan ilmu dengan Rasulullah wajib dia diangkat derajatnya oleh Allah. Ilmu sampean ada ilmu dunia, ada insinyur, ada kepala, ya ada jabatan. Ilmu namanya sama ilmunya. Kalau ilmu tadi hanya ada maka apa-apa dia akan mempunyai akhlak kepada orang yang ngasih ilmu. Contohnya ini dulu Pak Solasi rumah depan dari zaman ya. Dulu ada Habib di Tegal, ada Habib kakak beradik beliau, namanya Al Habib Husain bin Muhammad Al Haddad. Dan dia punya adik namanya Alwi, Habib Alwi bin Muhammad Al Haddad, kakak beradik. Yang abahnya di Tegal, yang Husain di Tegal, yang adiknya di Bogor. Habib Alwi ada. Habib Alwi dan kakak beradik ini dijuluki kakak beradik yang mempunyai semuanya mempunyai akhlak seperti Rasulullah. Dijuluki orang yang mempunyai akhlak. Tidak begitu. Kok bisa ketika dia berdua dengan kakak adiknya, dia berjalan, beliau adiknya tidak mau apa-apa, dan adiknya tidak mau jejer. Jawab itu jejer jawabnya apa? Jejer itu apa? BIP. Kalau anak adik dia berjalan, beliau ini tidak pernah baik-baik, tidak pernah sama-sama. Pasti beliau itu ketika anaknya duluan, adiknya mundur. Itu punya akhlak. Kamu sekarang, abahnya jalan, anaknya duluan. Ya, ayo. Anak sekarang dia jalan sama bapaknya. Ya. Anak bapak yang dua itu anaknya, bapaknya itu jauh ditinggal lagi. Zaman sekarang itu contoh. Ya, ketika ada saya, ada gurunya di kelas, gurunya di sekolahan, gurunya di pesantren. Ketika ada guru, dia itu jangan disalep gurunya mau jalan. Contohnya ada guru jalan, dia lari. Guru di mana? Tidak boleh. Tidak boleh. Loh kok itu ada tidak? Dan dia berarti sama guru. Sekarang banyak anak-anak sudah terfokus dengan medsos. Berarti kurang adabnya sama guru. Guru di sekolah tidak ada. Seperti kita
Apa biar? Jangan, tidak boleh. Walaupun di luar kawan, kenal sampean di rumah akhlak, di sekolah tidak boleh akhlak. Tidak boleh. Kenapa? Ada sayyidu sama wali, ada sama guru, murid sama guru. Ketika saya punya ada walaupun ini guru sekolahnya kurang paham ya, kurang pintar, ketika sampai punya akhlak kepada guru, sampai keluar dari sekolah dikasih kepunyaan oleh Allah Ta'ala dan sukses Allah Ta'ala. Banyak orang-orang yang di dulu sekolahnya itu dia pas-pasan EQ-nya ya pas-pasan dah, tapi di luar sekolahan jadi orang kaya, jadi orang bisnis besar, jadi orang yang dikenal. Kenapa? Apakah dia berkat apa dia belajar sampai kepalanya berkat? Tidak. Kenapa? Dia adab kepada guru dan doanya guru tadi kepada orang tersebut. Bukan karena kealimannya, bukan karena kepintarannya. Kenapa? Karena dia mempunyai adab kepada guru, contohnya adik-adik. Ketika adik tadi, adik Husin sama adik Alwi, ketika dia guling tidur, ini tidur jauh ketika kakaknya tidur di bawah, ya. Al-Hadi Alwi tidak mau tidur di atas ranjang, tidak mau. Iya. Namun kita tidur di lantai, anaknya tidur di spiring. Ya coba ayo ya. Coba biar pas gulingnya. Abahnya kepanasan, anaknya pakai AC. Nah, sudah salah ini. Ya. Kita sudah ubah. Kalau kita tidak bisa berubah, kapan kita mau dicintai oleh Nabi Muhammad? Kata Rasulullah mengatakan apa? Anak istri, anak putus cuma satu, terpahlak. Jadi sampai mempunyai akhlak untuk sampai berhubungan dengan Rasulullah. Ketika sampai tidak punya akhlak, berarti otomatis sampai tidak berhubungan dengan Nabi Muhammad. Pahamnya? Berarti ketika sampai punya akhlak, ya. Sebab yang punya abah, punya mama, kepanasan, jangan enak-enak. Sampai kasih kakek kipas angin dua, kipas anginnya. Ibunya bapaknya kepanasan di lantai. Ini mana kipas angin? Biar saja biar. Ya. Mau guling di keluarga, di luar ada apa? Alhamdulillah. Tapi menghormati orang itu sama. Guru kebanyakan guru terfokus di sekolah kebanyakan. Tapi di luar tidak guru. Itu penyakit anak-anak sifat dan rezeki penyakitnya. Ya. Ketika di sekolahan guru dia hormati. Ya. Ketika di luar sekolahan guru baik. Good baik. Apa yang orang di sekolahan? Apa itu gurunya keras? Di sekolahan dulu apa gurunya ngawel di sekolahnya? Itu diomongkan di luar sekolah. Itu namanya tidak boleh terjadi. Tidak boleh akhlak kita di sekolahan kita guru, tetap di luar kita tetap beliau jadi guru. Jangan di sekolahan dihormati gurunya, di luar sekolahan lupa ketemu guru di jalan udah biasa aja. Ya. Ada itu di mana kita pasti adanya tidak pakai di dalam sekolahan, di luar sekolahan, sampai luas sampai harus ada cintai kepada guru. Walaupun guru kita sudah tua, wajib kita jaga karena adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah kita semuanya garis bersama oleh Allah. Mudah kita semuanya dijadikan orang yang kita kepada guru kita dan mempunyai akhlak kita, mempunyai akhlak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bulan
dan bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang bulan tadi dimuliakan Allah taala Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala Rajab, bulan yang berhubungan dengan Nabi, yang berhubungan dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau baca hadis, dua hadis, nanti kita jabarkan dan oleh pulang dari sini dapat mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Sahih Muslim beliau jelaskan bahwa dia Ibnu Mas'ud anhuma qala sa'altu ya Rasulullah ay amal afdal ya Rasulullah, kata Rasulullah asratul al-qadar sum'atu ya Rasulullah bil walidain dan seterusnya. Di dalam hadis Sahih Muslim yang berada ini banyak ulama seluruh dunia membaca kitab Sahih Muslim. Kenapa? Karena pas bulannya yang mulia. Di dalam kitab dijelaskan sahabat Nabi yang namanya Abdul Mas'ud, itu Ibnu Mas'ud. Siapa itu Mas'ud? Ini Mas'ud adalah sahabat yang orangnya biasa, bukan dari ulama, orang biasa, dan orangnya tidak terlalu pintar, kita maksud orang biasa beliau. Tapi beliau diberikan oleh Muhammad. Karena beliau memiliki akhlak ini kita ini pada hari ini kita ini lepas dari Rasulullah. Kita ini ben mau jalan dengan anak ada Nabi Muhammad, ben mau jalan kiri ada Rasulullah, aturan Nabi Muhammad. Ben mau depan belakang semuanya kita ini diatur sama Rasulullah. Kita tidak bisa keluar dari Nabi, tidak bisa. Kalau sampai kepingin keluar dari Nabi, berarti mencari Nabi lain dari Nabi yang keluar ya. Nabi Al-Quran dari Jakarta, Nabi yang hanya Nabi Palsu itu orang nilai. Ini contohnya. Ini termasuk filsafat Nabi yang setiap hari bersama Rasulullah. Dan beliau apa pekerjaan sidin? Pekerjaan beliau dimaksud adalah beliau tukang membawa sandalnya Nabi Muhammad. Sandalnya, makanya ya, sampai kalau ada sandalnya dulu, dia balik sandalnya dulu. Ya, jangan sandalnya dulu geser. Ada di sini ada ya. Dijawab baik-baik di sini. Dijawab baik-baik. Sampai dengan saya aneh banget, masya Allah. Ya. Ini contoh. Ini Mas'ud menghormati sandalnya Nabi, beliau dimuliakan sama Allah. Jadi sampai dari santri siswa, kalau ada sandalnya guru yang kotor, banyak dibersihin. Biar sandal guru jangan diinjak, jangan. Ya ini adalah guru biar bersama gurunya, sandalnya dilempar, lama-lama dibuang. Wah, naudzubillah, itu bukan sandal yang ilmu namanya. Orang yang mengamalkan, tapi ada sandalnya orang soleh, sandalnya guru kita, sandalnya orang tua kita, rumah kita perhatikan. Itu hal yang sepele ya, sepele, tapi itu mulia di mata Allah dan di mata Nabi Muhammad. Beliau masuk sini, beliau setiap hari sama Nabi. Nabi mau keluar masjid, adanya beliau mau keluar masjid, lihat ada Nabi pegang beliau. Nabi mau dakwah, pegang sandalnya. Lama-lama Rasul mengatakan ketika itu beliau dihina oleh sahabat, dihina itu sewin orang ini macam-macam dihina. Terus saya dengar pasti mengatakan, ya bulan jangan hina ibuku, jangan hina. Kenapa? Beliau adalah penghuni surga. Subhanallah. Kok bisa? Karena siapa?
Ketika itu beliau tadi dengan membawa akhlak kepada Nabi Muhammad, beliau membawa akhlak Nabi, nanti beliau penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah bilang surga, pasti beliau ahli surga. Kenapa? Karena membawa sadarnya Rasulullah SAW. Yang kedua, beliau bersama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sa'altu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, ingin silakan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad adalah as-salatu ala waqtiha, yaitu sholat pada tepat waktunya. Ini pertama. Sholat itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa ditebus. Ya, tidak bisa ditebus. Kalau ada ajaran sholatnya ditebus 3 juta, nyaman kita. Ya, semua orang ribu berapa 3 juta dikasih 3 miliar. Kalau bisa menebus sholat, wah tidak bisa. Tidak bisa. Semua wajib, kalau Islam wajib sholat. Bedanya antara orang kafir dan Islam apa? Sholat itu sholatnya. Paham ya? Kalau umat Islam keluar Islam, berarti wajib sholat. Paham ya? Wajib sholat. Sampai hadis banyak. Tidak mungkin dijelaskan lagi wajib sholat. Kalau tidak bisa sholat dengan berdiri, dengan duduk, ada. Ya. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, dengan apa? Dengan berbaring. Baring kanan kiri. Kalau tidak bisa berbaring, dengan apa? Dengan isyarat. Ada mengatakan isyarat tangan, ada isyarat mata, ada sebagian. Kalau tidak bisa dengan isyarat mata, dengan apa? Disolatin ke masjid. Disolatin. Jadi tidak bisa. Sholat tidak bisa ditebus, tidak bisa. Wajib sholat. Orang sakit wajib sholat. Orang sakit wajib sholat. Ya Bang ya. Orang sakit nih. Ya. Kalau ada wajib sholat, orang gila. Nah, orang gila itu jadi sholat. Ya, karena gila. Ya. Tidak orang gila jalan. Kalau wajib sholat, karena gila. Kalau orang nggak sholat berarti gila. Iya. Kalau orang gila-gila gimana? Ya lemparannya ke sungai. Tidak bisa sholat kita. Sholat perjalanan, Nabi mengatakan ketika perjalanan di jalan kosong ada tidak bisa keluar dari sholat. Kenapa? Itu diatur oleh Nabi Muhammad. Yang namanya sholat kita ini merasa hamba. Ya. Masa hamba, as-salatu silatu abdi ila rabbi. Ketika sholat kita berhubungan langsung dengan Allah. Dulu Rasulullah SAW ketika beliau banyak masalah, Rasulullah manggil Bilal. Ya Bilal, arifni di sholat ya Bilal. Ya Bilal, saya ini ada masalah, wahai Bilal. Mari Bilal, senangkanlah aku dengan sholat, wahai Bilal. Ketika kita ada masalah, ya, ada problem, ada galau, pada masalah ini galau, ya, ada galau anak muda sekali banyak galau, atau galau apa yang mereka tidak paham, ya. Kalau kita galau tidak paham dengan apa-apa, maka dulu Nabi mengatakan, "Ai bila tidak sholat." Senangkan dengan Bilal, Bilal khomat. Nabi sholat. Ketika sholat, assalamualaikum Rasulullah, falas Bilal. Anak tamam ya Bilal. Sudah hilang sibuknya Bilal. Hilang galaunya Bilal. Itu contoh. Kalau kita galau ada masalah di manapun di rumah ya masalah. Kalau pian itu lari ke mana? Saja. Ya, biar sholat berzikir sama Allah Ta'ala, itu anjuran Nabi. Mau zaman sekarang enggak, ya, menggalau, ya, pikiran kacau, dia mau jalan ke mana, mau dibaca masuk, ya,
ada yang ke pantai, ada yang kemana, pulangnya apa? Ditambah galonya, betul nggak? Tambah pusing kita, kenapa? Duit habis. Ya, ada adik-adik itu ya, galau, ulun galau, jalan sama kawannya, duitnya minta orang tua, minta duit gimana? Jalan orang 54, sepok karena apa sepoknya datang, apa sepoknya anak muda ini sekarang ini, jalanan dia ke taman-taman, ya, ke pintu-pintu kafe-kafe, pulangnya pusing, kenapa? Duitnya habis, ya. Malah dia fake, dia tanpa suka dia, kenapa? Campuran, ya, campuran itu antara perempuan, ya anak muda ya, habis semuanya, hilang duitnya, malah dosanya ada, pulang dari tempat tadi, menjadi kan?